Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Salsabila. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara oleh mata kuliah Pancasila bab 3. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi pertama adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman hukum dan kebijakan serta mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Itu adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah konsep negara. Konsep negara yaitu terdapat aliran liberal individualis yang menekankan kebebasan individu dan aliran kolektivis yang menekankan kepentingan bersama. Makanya dari itu kita kita negara Indonesia mempunyai demokratis yaitu kepentingan bersama. Yang kedua adalah tujuan negara, mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Yang ketiga adalah urgensi Pancasila. Pancasila itu mencerminkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, lima ini itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengenai hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945. Apa sih hubungannya? Jadi, hubungannya ini adalah sebagai landasan berdirinya negara Indonesia. Nah, proklamasi itu menandai kemerdekaan, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 itu, dia itu menetapkan dasar filosofis dan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia itu diciptakan. Selanjutnya adalah hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungannya adalah Pancasila tercantum dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang tahun 1945 sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga pembentukan hukum. Itu adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ini tuh dijabarkan dalam pasal 29 tentang kebebasan beragama dan pasal 28E tentang hak beribadah. Jadi dia sejalan dengan Pancasila yang nomor satu. Yang nomor dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tercermin pada pasal 28A sampai 28J mengenai hak asasi manusia dan pasal 27 tentang persamaan di depan hukum. Nah, yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Apa sih yang ada di pasal-pasal Undang-Undang 1945? Itu ada di dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara kesatuan serta di pasal 30 tentang bela negara. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini tuh dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 mengenai apa? Mengenai kedaulatan rakyat dan pasal 22C sampai 22D tentang peran DPR dan DPD. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terwujud dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan pasal 34 juga, yaitu mengenai kesejahteraan sosial. Penjabaran ini itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia. Bukan hanya Pancasilanya doang, tapi di pasal-pasal Undang-Undang 1945 juga ada penjabaran-penjabaran mengenai Pancasila itu sendiri. Selanjutnya mengenai topik yang F adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Pancasila diterapkan dalam berbagai bidang. Ada 4 bidang. Politik,
yaitu melalui sistem demokrasi Pancasila dan juga pemilu yang adil. Jadi pemilu itu harus adil. Karena kita di bidang politik, Pancasila itu kan keadilan, ada keadilan, nilai keadilan. Makanya di bidang politik itu dalam pemilu kita harus adil dan juga kita memiliki sistem demokrasi di negara kita. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi, yaitu tentang kebijakan ekonomi yang menekankan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada bidang sosial budaya. Kebijakan ini yang menjaga keberagaman dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu prinsip bela negara dan ketahanan nasional. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus bisa membela negara kita dan juga menanamkan rasa nasionalisme kita untuk apa? Untuk mempertahankan nasionalisme di negara kita yaitu Indonesia. Nah, ya lalu itu adalah semua materi yang berada di bab 3. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini berguna untuk teman-teman dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.